Halo semua, mudah-mudahan kita berada dalam kondisi yang sehat dan diberi keberkahan dalam menjalankan setiap aktivitas kita. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang mengapa nilai limit X menuju 0 atau mendekati ke 0 untuk fungsi sin X per X sama dengan 1. Ya. Nah, baiklah, untuk materi kali ini kita akan mengevaluasinya berdasarkan gambar grafik fungsi sin X per X. Nah, di sini ada gambar grafik untuk yang pertama yang berwarna merah dan yang kedua itu yang berwarna biru. Untuk grafik yang berwarna merah itu yang ada di gambar ini ya, itu grafiknya itu adalah grafik Y sama dengan sin X per X. Dan gambar grafik ini dibuat menggunakan website desmos.com/kalkulator. Oke, kita lanjutkan. Mari kita perhatikan mengapa nilai limit X menuju 0 sin X per X itu sama dengan 1. Mari kita perhatikan ke kurva yang berwarna merah. Kemudian kita lihat di sekitar titik X sama dengan 0, ada limit kiri dan ada limit kanan. Nah, kita perhatikan di limit kanannya terlebih dahulu. Kita lihat di situ bahwa nilai limitnya itu menuju ke angka 1. Oleh karena itu, nilai limit kanan dari fungsi sin X per X itu sama dengan 1, sedangkan dari sisi kirinya, kita bisa katakan itu bahwa nilai limit X mendekati 0 dari sisi kiri, fungsi sin X per X itu sama dengan 1. Jadi, karena nilai limit kiri dan limit kanannya itu sama-sama sama dengan 1. Oleh karena itu, nilai limit untuk X mendekati 0 fungsi sin X per X itu sama dengan 1. Nah, mari kita lihat dengan cara yang sama dari sisi kiri dan dari sisi kanan. Limit kiri dan limit kanan untuk fungsi X per sin X itu dinilai berapa. Ternyata setelah kita perhatikan di grafik yang berwarna biru, kita akan mendapati nilai untuk fungsi X per sin X di sekitaran titik X sama dengan 1 itu di limit kirinya itu menuju ke 1 juga ya, ini angka satunya. Sedangkan yang di limit kiri dan limit kanannya itu dia sama-sama ternyata menuju ke nilai 1. Oleh karena itu, eh, dua gambar grafik ini mengarahkan kita kepada sebuah nilai dari limit fungsi. Untuk fungsinya sin X per X itu nilai limit untuk X mendekati 0 itu adalah 1, sedangkan nilai limit untuk fungsi X per sin X itu pada titik X mendekati 1 itu juga sama dengan 1. Itu sudah kita evaluasi berdasarkan grafik yang ditampilkan di layar ini. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat dari sisi yang lain tentang mengapa nilai limit tersebut itu sama dengan 1. Nah, pertama kita akan menggunakan deret Taylor. Di sini ada deret Taylor. Nah, kalian bisa lihat di sini deret Taylor itu adalah FA ditambah F A per 1 faktorial dikali X dikurang A dan seterusnya ya. Kalian bisa melanjutkan. Saya yakin di sini kalian tahu bagaimana cara melanjutkan deret Taylor ini setelah dari F triple akson ini ya. Karena kalau kita perhatikan yang jadi pembilang dan jadi penyebut itu adalah angka-angkanya itu polanya sama ya. Nah, kemudian kalau kalian lihat dari sini dari gambar yang ada di layar ini, dari deret ini ya kalian juga bisa mengetahui selanjutnya lanjutan dari deret Taylor ini apa. Oke, itu adalah deret Taylor yang akan kita gunakan untuk
mengetahui nilai fx sama dengan sin x di titik sekitaran A sama dengan 0. Untuk itu kita membutuhkan di sini ada FA, jadi nilai fungsinya f aksen A. F aksen A itu adalah turunan pertamanya. Nah, itulah yang kita butuhkan untuk mengetahui nilai limit fungsi sin X di sekitaran A sama dengan 0. Nah, setelah diturunkan, karena yang kita ingin ketahui di sini adalah fungsi sin X. Oleh karena itu, F0-nya itu sama dengan 0, sedangkan fungsi sin X itu diturunkan jadinya cos X diturunkan lagi jadinya negatif sin X itu diturunkan jadi negatif cos X, negatif cos X itu diturunkan jadi sin X, dan ini berulang ya, seterusnya. Karena yang dibutuhkan di sini tidak hanya sampai F4, tetapi deretnya itu berlanjut. Nah, di sini setelah kita ganti nilai X-nya itu dengan 0, F0 itu sama dengan 0 ya. Karena sin 0, 0. Cos 0, 1 ya. Nah, di sini negatif sin X juga 0. Negatif cos X itu negatif 1. Nah, kalau kita susun berdasarkan deret Taylor ini, jadi nilai fungsi fx sama dengan sin X itu mendekati ke nilai X dikurang X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial dikurang X pangkat 7 per 7 faktorial ditambah dengan X pangkat 9 per 9 faktorial dikurang selanjutnya lanjutan dari deret berdasarkan formulasi dari deret Taylor ini. Nah, di sini kita perhatikan bahwa ada angka negatif, positif, negatif, positif. Nah, negatif setelah itu pasti ada positif dan berlanjut seperti itu ya. Dan kemudian kita bisa perhatikan bahwa pangkatnya di sini ada pangkat 3, pangkat 5, pangkat 7, pangkat 9, dan itu adalah angka-angka ganjil. Jadi untuk lanjutan dari deret untuk fungsi sin X itu juga angkanya angka ganjil, sedangkan penyebutnya juga penyebut dari angka-angka ganjil ya. Jadi polanya kita bisa perhatikan di situ, polanya itu mengikuti angka ganjil. Baiklah, sebelum kita lanjut, saya akan memperlihatkan mengapa di sini diperoleh negatif X pangkat 3 dibagi 3 faktorial. Nah, di sini kita akan susun FA itu 0, 0 tidak ditulis di sini. Sedangkan yang suku keduanya F aksen A itu adalah 1, 1 dibagi 1 faktorial dikali X dikurang 0 ya. 1 bagi 1, 1, 1 dikali X, ya X, ini dia hasilnya. Nah, sedangkan di sini F double aksen A itu adalah 0, 0, jadi 0 dikali berapa pun ya hasilnya 0. Nah, sekarang kita konsenkan kepada yang F triple aksen di sini. F triple aksen di sini adalah negatif 1 per 3 faktorial dikali X dikurang 0 pangkat 3. Jadi negatif 1 per 3 faktorial, negatifnya ada di sini, satunya adalah pembilang, 3 faktorialnya adalah penyebut, X pangkat 3-nya berasal dari X dikurang 0 di pangkat 3, dan begitu selanjutnya. Nah, jadi dari sini kita bisa teruskan deret untuk nilai sin X itu berdasarkan formulasi dari deret Taylor. Nah, selanjutnya karena yang kita butuhkan itu adalah fungsi sin X per X, jadi semuanya kita bagi dengan X, ya. X dibagi X 1, X pangkat 3 dibagi X, jadi sisanya, jadi itu adalah X pangkat 2, dan demikian selanjutnya. Jadi ada X pangkat 2, ada X pangkat 4, ada X pangkat 6, dan X pangkat 8, dan seterusnya. Tandanya masih sama dengan untuk yang sin X ya. Nah, dari sini kita lanjutkan, karena yang ingin kita ketahui adalah nilai limitnya, di mana X mendekati 0. Nah, nilai dari limit sin X per X, di mana X menuju 0, adalah, ya ini ya, 1 dikurang X pangkat 2 per 3 faktorial, di mana X-nya itu disubstitusi dengan 0, 0 kuadrat 0, jadi hasilnya itu adalah sama dengan 1. Satunya berasal dari sini ya. Demikian, itulah
yang bisa kita jadikan dasar mengapa limit X mendekati 0 untuk fungsi sin X per X itu sama dengan 1. Semoga apa yang disampaikan pada video kali ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih.